Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Yuniar Prastika dengan NIM 5210613003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan membuat video tugas UAS tentang cerita anak yang berjudul Raja yang Suka Bersilat Lidah. Pertama-tama, yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Taswirul Afkar, SSNPD selaku dosen mata kuliah Sastra Populer dan Anak. Dan silakan menonton videonya. Cerita anak yang berjudul Raja yang Suka Bersilat Lidah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang sangat tentram, hiduplah seorang raja yang memimpin rakyatnya. Pada suatu hari, sang raja mengumumkan kepada rakyatnya untuk mengumpulkan apa saja yang dia punya dan akan dikembalikan oleh raja dengan berlipat ganda. Dan raja pun melakukan pengumuman dan diperintahkannya pengawal untuk mengumpulkan semua rakyatnya. Dan akhirnya sang raja memulai pengumuman itu. Wahai rakyatku, aku akan melipat gandakan barang kalian jika kalian memberikannya padaku. Aku berjanji, kata seorang raja kepada rakyatnya. Dan tanpa berpikir panjang, semua rakyat raja mulai mengumpulkan semua barangnya dan langsung diberikan oleh sang raja. Ada yang memberikan bahan pokok, uang, emas, dan ada pun yang memberikan aset sawah dan rumahnya. Sang raja akhirnya melihat semua itu sangat gembira. Kemudian memerintahkan pengawalnya membuat pengumuman dalam 1 minggu semua yang diberikan oleh rakyatnya akan berlipat ganda. Dan mendengar itu pun semua rakyat desa itu bergembira dan tidak sabar menunggu 1 minggu itu. Keesokan harinya sang raja keluar istana untuk menunggang kuda dan ingin melihat rakyatnya. Semua rakyatnya tampak senang setelah melihat dan mereka pun bersorak. Hidup sang raja, hidup sang raja, hidup sang raja. Berulang kali rakyat mengatakan dan bersorak kencang. Kemudian sang raja menjawab sorakan itu. terima kasih rakyatku, jawab sang raja dengan penuh kesombongannya. Hari demi hari berganti, waktu sudah berjalan 6 hari lamanya. Dan besok adalah hari di mana sang raja harus mengembalikan barang rakyatnya dengan berlipat ganda. Tanpa berpikir panjang, sang raja pun akhirnya memerintahkan pengawalnya bahwa dia ingin berburu di hutan. Pengawal, kuperintahkan kalian untuk menyiapkan semua kebutuhanku. Saya ingin berburu di hutan sekarang, perintah sang raja. Baik, Paduka Raja. Tanpa menunda waktu, pengawal pun segera merapikan semua barang yang dibutuhkan oleh raja untuk berburu. Tapi anehnya, pengawal heran mengapa sang raja ingin berburu malam hari, biasanya pagi hari. Dan anehnya sang raja apakah lupa dengan janjinya kepada rakyatnya, di mana besok adalah hari sang raja mengembalikan barang rakyatnya dengan berlipat ganda. Keesokan paginya, semua rakyat berkumpul di depan istana. Mereka tampak senang. Rakyat pun menunggu setelah beberapa jam, tapi tampak istana itu kosong dan tidak ada pengawal sekalipun. Rakyat pun terheran-heran, karena biasanya pasti pengawal raja ramai menjaga di depan istana. Dan ada satu rakyat mengetahui sang raja pergi di malam hari. Ia berkata, "Aku tadi malam melihat sang raja pergi dengan semua pengawal, tidak tahu kemana." Kemudian semua rakyat tampak kebingungan dan merasa resah. Apakah sang raja membohongi mereka dengan iming-iming melipat gandakan barangnya? Silih jam dengan cepat berganti. Semua warga sudah lelah menunggu sang raja kembali ke istana. Dan semua warga pulang dengan wajah kecewanya. Di sebuah hutan, sang raja dan pengawal yang sedang berburu dan kemudian membuat sebuah tenda untuk rajanya tidur.
Keesokan paginya, sang raja terbangun dan ada salah satu pengawal memberitahukan keadaan rakyatnya di desa. "Permisi Tuan, hamba ingin memberitahukan bahwa kemarin semua rakyat berkumpul di depan istana dengan harap sang raja memberikan barang dengan berlipat ganda. Jika kau tidak menepati janji mereka, apakah raja tidak takut akan karma?" kata pengawal. Dijawab oleh sang raja, "Jangan ikut campur dengan urusanku." 1 bulan berganti, akhirnya sang raja dan semua pengawal pulang ke istana. Sang raja disambut gembira oleh rakyatnya. "Hidup sang raja, hidup sang raja, hidup sang raja!" Suara sorakan warga yang berulang kali karena mereka berharap barangnya kali ini akan dikembalikan oleh raja dengan berlipat ganda. Rakyat pun berkata, "Wahai rajaku yang agung, sesuai janjimu dengan melipat ganda barang milik kita semua, apakah sekarang engkau bisa memberikannya kepada kami?" tutur semua rakyat yang berharap. Sang raja menjawab, "Wahai rakyatku, aku tidak pernah berjanji kepada kalian untuk mengumpulkan semua barang kalian dan melipat gandakan. Cobalah kalian lihat bagaimana bisa aku melakukan pengumuman sedangkan aku sedang berburu." Dengan wajah yang tidak bersalah. Rakyat pun menjawab, "Wahai rajaku, apakah kau lupa dengan janjimu? Tepat 1 bulan yang lalu, engkau berjanji kepada kami." Dengan wajah lemas. Sang raja berkata, "Oh, iya, aku ingat, tetapi apakah ada surat janji yang tertulis kepada kalian untuk aku mengembalikannya dengan berlipat ganda? Tidak kan? Jika tidak ada surat janji untuk dikembalikan, ya sudah, berarti semua barang yang sudah kau berikan padaku hanya milikku. Hahaha." Dengan tawa riangnya yang tanpa melihat kesengsaraan. Kemudian semua rakyat pulang ke rumah masing-masing dengan wajah sedih dan putus asa. Bagaimana bisa janji sang raja diingkari, dan raja pun berbohong kepada rakyatnya dengan iming-iming melipat gandakan. Di sebuah taman istana, sang raja duduk dengan hati yang gembira karena semua yang diinginkan tercapai dan sang raja menjadi kaya raya. Ada seorang nenek tua berjalan dengan tongkat tuanya. Beliau menghampiri sang raja berharap mengasihinya dengan memberikan sebuah makanan. "Wahai raja yang agung, bolehkah aku meminta sedikit makananmu?" tutur nenek dengan wajah lesunya. Lalu sang raja menjawab, "Siapa kau? Berani sekali meminta padaku. Kau tidak berkuasa di sini untuk merintahku. Pergi kau dari sini, dasar nenek tua." Dengan mendorong tubuh nenek tua itu sampai nenek tersungkur di tanah. Nenek menjawab, "Dasar raja sombong, apa kau tidak malu karena kau telah berbohong kepada rakyatmu? Tunggu saja, kamu akan menerima karma dariku, dan kau kutuk. Semua barangmu yang kau banggakan akan ludes kebakaran." Lalu sang nenek tua itu pergi, dan sang raja pun tidak takut dengan karma yang dibicarakan oleh nenek tua itu. Dan seorang pengawal tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan bahwa gudang barang miliknya hangus kebakaran. Sang raja pun syok karena berita tersebut dan sang raja merasa sadar akan karma. Sang raja akhirnya menyadari atas apa yang ia perbuat. Lalu sang raja berpikir untuk mengembalikan semua barang milik rakyatnya yang ia janjikan.
Wahai rakyatku, silahkan ambil barang kalian, tetapi saya memohon maaf karena barang yang sudah saya janjikan untuk melipat gandakan tidak dapat kupenuhi dan sekarang aku akhirnya menyadari kesalahanku dan aku meminta maaf kepada kalian, tutur sang raja dengan wajah penyesalan. Rakyat pun menjawab, "Tidak apa-apa, wahai rajaku. Kami semua memaafkanmu, meskipun kau sudah berbohong kepada kami dengan iming-iming melipat ganda. Tetapi syukurlah, kau sadar atas karma yang sedang kau alami sekarang ini. Semoga rajaku engkau merubah sifatmu menjadi raja yang lebih baik lagi ke depannya, demi kesejahteraan bersama." Hari demi hari berganti, sang raja pun akhirnya berubah dari sifatnya yang suka membalikkan fakta. Kini sang raja akhirnya berlaku adil kepada semua rakyatnya untuk masa depan yang tenang dan damai. Dan akhirnya semua rakyat dan raja hidup dengan jujur dan adil, dan sang raja mengajarkan kepada rakyatnya agar gotong royong dan saling tolong menolong kepada sesama yang saling membutuhkan. Tamat. Sekian cerita anak dari saya. Semoga bermanfaat. Amanat yang dapat diambil dari video cerita anak di samping, bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak boleh berbohong dan membalikkan fakta, karena perbuatan tersebut hanya akan membuat dirimu menjadi sengsara. Jadi, jangan melakukan hal tersebut jika ingin hidup bahagia. Terima kasih sudah menonton video cerita anak saya. Semoga bisa menghibur kalangan anak-anak dan juga bisa menambah wawasan cerita dalam buku anak. Dan saya meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan.